Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang usaha pembenihan ikan nila skala rumahan. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, dimanapun teman-teman berada saat ini, ikan nila merupakan salah satu ikan air tawar yang sangat mudah untuk melakukan proses pemijahan sendiri, tanpa adanya ikut campur tangan manusia. Sangat berbeda dengan jenis ikan air tawar lainnya seperti lele, gurame, emas, ataupun patin yang proses pemijahannya memerlukan penanganan khusus dan campur tangan manusia. Selain itu, kita ketahui ikan nila dapat mengeluarkan telur sebanyak 200 hingga 1000 telur, bahkan bisa lebih, tergantung seberapa besar indukan betinanya. Dan setelah selesai melakukan pemijahan, ikan nila akan dapat melakukan pemijahan berikutnya hanya memerlukan waktu 1 bulan kemudian. Alasan inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa usaha pembibitan ikan nila sangat menjanjikan. Bagi teman-teman yang berminat untuk menjalankan usaha pembibitan ikan nila, tentunya ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menentukan pangsa pasar. Sebelum menjalankan usaha pembibitan ikan nila, sebaiknya kita harus mengetahui keadaan pasar terlebih dahulu, dengan tujuan mencari calon pembeli untuk membeli bibit ikan nila hasil dari pemijahan. Jangan terlebih dahulu menjalankan usaha ini apabila kita belum mempunyai pangsa pasar, karena dikhawatirkan kelak akan kesusahan untuk menjual benih hasil pemijahan tersebut kepada pembeli apabila di awal kita belum mempunyai pangsa pasar yang jelas. Faktor kedua yang perlu kita persiapkan atau yang perlu kita perhatikan adalah persiapan kolam. Setidaknya kita harus terlebih dahulu mempunyai minimal 3 jumlah kolam. Yang pertama, kolam karantina indukan. Yang kedua, kolam pemijahan. Dan yang ketiga adalah kolam burayak atau kolam anakan. Faktor ketiga yang perlu kita perhatikan adalah penyediaan indukan. Sebaiknya indukan yang kita dapatkan dari balai perikanan atau dari petani yang menyediakan indukan berkualitas baik dan terjamin keunggulannya. Hal ini akan menentukan kualitas anakan yang kelak dihasilkan dan yang akan kita jual. Kalau anakan yang kita jual berkualitas baik, maka kemungkinan besar pembeli akan kembali membeli bibit hasil pemijahan yang kita lakukan. Tetapi apabila bibit yang kita jual tidak mempunyai kualitas yang bagus, maka kemungkinan besar pembeli akan jera dan tidak akan kembali membeli benih hasil dari pemijahan ikan nila kita. Faktor keempat yang perlu kita perhatikan adalah proses pemijahan. Sebelum proses pemijahan dilakukan, indukan jantan dan indukan betina dipisahkan di kolam karantina hingga masa pematangan gonat telah tiba. Ciri-ciri ikan jantan yang telah matang gonat Apabila kita tekan perutnya, maka akan keluar cairan dari kelaminnya.
Dan ciri-ciri bagi ikan nila betina yang telah matang gonad, apabila kita tekan perutnya, maka akan terlihat telur di kemaluannya. Setelah keduanya matang gonad, maka selanjutnya kita satukan di kolam pemijahan dengan perbandingan 1 ekor jantan berbanding 3 ekor betina, atau 1:3. Dengan padat tebar per meter kubiknya sebaiknya 5 ekor. Karena pada saat proses pemijahan tersebut, indukan jantan akan mencari daerah kekuasaannya, sehingga untuk memuluskan proses pemijahan kita memerlukan kolam yang volumenya agak besar, sehingga antara satu jantan dengan jantan yang lainnya tidak berkelahi merebutkan daerah kekuasaannya. Faktor kelima yang perlu kita perhatikan adalah proses pasca penetasan telur. Setelah telur menetas, sebaiknya kita biarkan beberapa hari indukan di kolam pemijahan dengan tujuan untuk merawat buraya tersebut hingga dapat berenang dengan baik di air. Setelah itu baru bisa kita angkat indukan jantan dan indukan betina dan kita pindahkan ke kolam karantina. Setelah kita pisahkan di kolam karantina, maka indukan jantan dan indukan betina ini akan menunggu proses pematangan gonad berikutnya dan menunggu proses pemijahan berikutnya. Faktor keenam yang perlu kita perhatikan adalah perawatan buraya. Dalam perawatan buraya, sebaiknya kedalaman air tidak terlalu dalam, karena kemampuan buraya berenang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penambahan ketinggian air dilakukan seiring waktu penambahan ukuran buraya tersebut dan bertambahnya umur buraya. Pakan yang dapat kita berikan pada buraya berupa cacing sutra, kuning, telur, ataupun pelet. Untuk saya sendiri, saya memberikan pakan buraya saya hingga panen menggunakan full pelet, karena saya anggap pelet lebih murah dan lebih mudah dalam proses mendapatkan dan cara pengaplikasiannya dalam proses pemberian pakannya. Faktor ketujuh yang perlu kita perhatikan adalah pemanenan benih. Benih atau bibit ikan nila bisa kita panen setelah berumur 2 bulan atau menurut permintaan pembeli, karena setiap daerah dan setiap pembeli itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Ada yang membelinya berukuran 1 jari, ada yang juga membelinya berukuran 2 jari. Ada daerah yang cara pembelian atau menjualnya dengan cara bijian atau per ekoran, ada juga yang daerah atau tempat yang penjualannya secara kiloan. Nah, itulah 7 faktor yang perlu kita perhatikan sebelum memulai usaha pembenihan ikan nila. Dan usaha ini sebenarnya dapat kita lakukan skala kecil rumahan, hanya dengan berbekal minimal 1 indukan jantan dan 3 indukan betina, kita sudah dapat menjalankan usaha ini. Insya Allah kalau indukan yang kita pelihara termasuk indukan yang berkualitas baik, maka benih hasil pemijahan indukan tersebut akan dicari oleh pembeli. Nah, oleh karena itu, pastikan ke-7 faktor yang disebutkan di atas terpenuhi sebelum kita serius dalam menjalankan usaha pembenihan ikan nila skala rumahan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.